Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang jual beli menurut syariat Islam. Kami dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Syahremedi absen 3, Grizalda Wijaya absen 14, Ria Yusitia absen 28, Sri Agustin absen 33, Dido Ibnu Prilio absen 7, Muhammad Iqbal Irfani absen 20, dan Rizkullah Abu Salam absen 29. Materi yang kita bahas, yang pertama ada pengertian jual beli dalam syariat Islam, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada tata cara dan syarat, yang keempat ada macam-macam, yang kelima ada tujuan, yang keenam ada manfaat, dan yang terakhir itu ada hikmah. Pengertian jual beli dalam Islam. Dalam bahasa Arab, kata al-bai berarti jual beli, yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadalah. Kata ini dipakai untuk menyebut penjualan maupun pembelian. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya atau mendapatkan kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwan. Praktik jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya. Selanjutnya ada hadis jual beli menurut syariat Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka jadilah sesuka kalian, maka jualah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan secara konstan. Hadis riwayat Muslim. Dalil hadis di atas mensyariatkan bahwa proses jual beli adalah hal yang diperbolehkan, begitupun dengan barang yang berbeda jenisnya. Hal ini diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Rukun dan cara jual beli menurut syariat Islam. Yang pertama, orang yang melakukan akad jual beli atau penjual dan pembeli. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, berakal. Jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. Yang kedua, balik. Jual belinya anak kecil yang belum balik tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah memayis atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, diperbolehkan melakukan jual beli yang harganya murah. Yang ketiga, berhak menggunakan hartanya. Yang kedua, sigat atau ucapan ijab dan qabul, yaitu kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, yaitu antara lain yang pertama, barang yang diperjualbelikan sesuatu yang halal. Yang kedua, barang itu ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu ada di tempat atau tidak ada tetapi sudah tersedia di tempat lain. Yang keempat, barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Dan yang kelima, diketahui detail barang atau jasa yang ingin dijual oleh pembeli dan penjual dengan jelas. Yang keempat, nilai tukar barang yang dijual. Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual yaitu antara lain yang pertama, harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli. Dan yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah dan nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka nilai tukarnya tidak boleh dengan barang haram, misalnya dengan babi atau khamar.
Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jual beli. Untuk macam-macam jual beli ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jual beli yang sah dan tidak terlarang, yang kedua jual beli yang tidak sah dan terlarang, dan yang ketiga jual beli yang sah namun terlarang. Untuk yang pertama, jual beli yang sah dan tidak terlarang adalah jual beli yang dimana dalam memperjualbelikan barangnya ini dia memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat yang ada. Yang kedua, jual beli yang tidak sah dan terlarang adalah jual beli yang dimana salah satu rukun atau semua rukun dan syaratnya itu tidak terpenuhi. Jadi, jual belinya tidak sah dan terlarang. Yang pertama contohnya adalah seperti memperjualbelikan barang najis seperti bangkai ataupun babi. Yang kedua memperjualbelikan air mani hewan. Yang ketiga memperjualbelikan anak hewan yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan induknya. Yang ketiga yaitu jual beli yang sah tapi dilarang. Di dalam hal ini tidak membatalkan akad dari jual belinya. Namun ada beberapa faktor yang menggagalkan atau terlarangnya jual beli ini. Faktor pertama yaitu mempersulit baik dari si pembeli, pedagang, ataupun orang lain. Yang kedua, sulitnya untuk peredaran barang ini. Yang ketiga, itu merugikan kepentingan umum. Contohnya seperti monopoli, mencegat para pedagangnya akan menyalurkan barang-barang, atau menimbun barang yang sedang langka. Tujuan jual beli secara garis besarnya membantu pergerakan perekonomian masyarakat, sehingga dari hal tersebut masyarakat bisa memenuhi satu sama lain. Kemudian dalam terpenuhinya segala ketentuan dalam jual beli, bisa tercapainya kemaslahatan umat sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang tentram dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Manfaat jual beli. 1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. 2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. 3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dengan rasa ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan merasa puas. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari. 4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram. 5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah jual beli. Yang pertama, mencari dan mendapatkan karunia Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dan kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses untuk manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Yang kedua adalah menjauhi riba. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum makan suatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Riba jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Dalam surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu pihak terzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi. Atau jikalau terjadi, maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut. Yang keempat,
produktivitas dan perputaran ekonomi. Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktivitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu, jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.